Selamat pagi, salam sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat dalam situasi ini. Salam satu hati, SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan saya Risman Laya, Guru Teknik dan Mesin Sepeda Motor SMK Negeri 1 Amandaya. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek bagaimana cara melakukan pembongkaran dan pelepasan dan serta pemasangan driven pulley pada sistem sepeda motor metik, khususnya sepeda motor Bipok. Nah, sebelum melakukan pelepasan atau pembongkaran komponen-komponen driven pulley ini, terlebih dahulu kita menyiapkan alat, yaitu alat flywheel holder, dan kedua adalah kunci ring 19. Nah, sekarang kita akan melakukan pelepasan driven pulley dari dudukannya. Nah, ini disebut dengan driven pulley. Sekarang kita melakukan pembongkaran driven pulley ini dengan menggunakan alat closed spring compressor yang diletakkan di ragum. Nah, setelah kita lepaskan driven pulley ini dari tempatnya, dari dudukannya, nah kita terlebih dahulu menyiapkan alat. Nah, ada beberapa alat yang harus kita siapkan sebelum kita melepaskan komponen-komponen. Yang pertama adalah handle shock universal, kemudian sambungan shock, kemudian socket wrench yang ukurannya 39 kali 41. Nah, setelah kita lepaskan dan setelah kita siapkan semua alat-alat, baru kita letakkan driven pulley ini pada closed spring compressor. Nah, jadi closed spring compressor ini diletakkan pada ragum yang telah kita siapkan. Kita jepit, baru kita masukkan kaki sepatu kopling ini ya di bagian closed spring compressor. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan, baru kita kunci driven pulley-nya dengan menggunakan closed spring compressor. Nah, seperti ini. Setelah kita kunci, baru kita ambil socket wrench-nya, ya, kita masukkan di bagian murnya, kemudian kita ambil sambungan shock-nya, baru kita ambil kunci shock. Ya, kunci shocknya baru kita putar. Nah, untuk melepaskan seperti ini, untuk melepaskan mur penahan kopling pada driven pulley. Nah, setelah longgar murnya, baru kita lepaskan mur pada driven pulley. Setelah itu baru kita lepaskan atau longgarkan penahan driven pulley pada closed spring compressor. Nah, setelah lepas, kita kendor ini bautnya, kuncinya, baru kita lepaskan driven pulley-nya dari closed spring compressor. Nah, terus itu baru kita lepas keluarkan, kemudian pegasnya kita lepaskan, kemudian koplingnya. Nah, bagian ini, kopling ini berfungsi sebagai pemindah tenaga yang diteruskan ke bagian roda, yang diteruskan yang sumber putarannya dari power cycle. Nah, melalui driven pulley ini akan meneruskan putaran pada bagian kopling pada saat putaran mesin naik. Nah, bagaimana cara melepaskan kedua komponen ini, baik itu kopling maupun driven pulley? Pertama, kita lepaskan, cara melepaskan driven pulley ini, ya, yang pertama kita ambil obeng minus, ya, untuk mencungkil bagian penahan pin guide pin, ya, kita lepaskan. Baru kita ambil tang long nose untuk menarik pinnya, ya, kita tarik dengan seperti ini. Nah, setelah kita lepaskan guide pinnya, baru kita lepaskan movable driven vice-nya dari driven vice. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita lepaskan koplingnya, komponen-komponen kopling sentrifugal. Caranya adalah kita menggunakan obeng
minus untuk melepas mencongkil seklipnya. Seklipnya ada 3 buah. Baru kita lepaskan penahan sepatu kopling. Setelah itu baru kita melepaskan pegas dari sepatu kopling seperti ini dengan menggunakan tang dalam, tang seklip dalam. Baru kita lepaskan ini. Nah, seperti ini, melepaskan daripada sepatu koplingnya. Nah, baru kita lepaskan pegas. Ini yang disebut dengan kopling sentrifugal, dan ini adalah bagian driven pulley pada sepeda motor matic. Nah, jadi yang perlu kita periksa di sini adalah keusan kanvas kopling dan keusan atau kerusakan panjangnya daripada sebuah pegas daripada driven pulley. Nah, bagaimana cara melakukan perakitan kembali? Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu komponen daripada kopling sentrifugal. Nah, kita masukkan pada dudukannya seperti ini. Ada karetnya di sini sebagai penahan. Kemudian kita masukkan yang satu. Kemudian kita masukkan lagi. Setelah itu kita masukkan pegas pengait antara masing-masing kopling. Nah, itu baru kita ambil tang seklip dalam untuk mengaitkan atau menarik pegas. Itu baru kita masukkan plat penahan kopling. Kemudian kita kunci dengan menggunakan sebuah seklip. Setelah terpasang, baru kita dorong dengan menggunakan tang long nose seperti ini. Pastikan seklipnya sudah terpasang semua. Nah, nih ada 3 posisi daripada sebuah seklip. Nah, setelah terpasang, baru kita pasang movable driven vise pada dudukannya. Nah, seperti ini. Kita pasang. Kemudian kita posisikan jalur daripada guide pin, ya. Kita masukkan guide pin pada driven pulley sebagai penahan daripada movable driven vise, ya, movable driven vise pada driven vise. Setelah itu baru kita oleskan grease atau gumuk pada bagian ini agar tidak terjadinya gesekan atau kerusakan pada bagian movable driven vise. Setelah itu baru kita kasih penutup penahan guide pin, ya, agar guide pin ini tidak keluar. Kita tutup dengan ini seperti ini. Kemudian setelah kita pasang semua, baru kita tutup. Kita masukkan pegasnya, baru kita masukkan koplingnya seperti ini, ya. Baru kita masukkan driven pulley ini pada bagian close alat close spring kompresor. Setelah kita pastikan dudukannya sudah masuk semua, baru kita kunci. Kita pengunci sebagai penekan daripada driven pulley. Hati-hati memasukkan ini, jangan sampai alurnya itu rusak. Setelah itu baru kita masukkan mur penguncinya, mur pengunci kopling sentrifugal. Nah, itu baru kita ambil soket wrench-nya, kita kencangkan mur. Kita pastikan bahwa mur tersebut sudah kencang.
dulu kita melepaskan driven pulley dari alat close spring kompresornya. Setelah itu baru kita keluarkan. Nah, seperti itulah cara pembongkaran dan pemasangan kembali driven pulley pada sepeda motor Matic. Ya, driven pulley ini pada sepeda motor Matic with pop. Nah, demikian saja video praktek ini bagaimana cara melepaskan sebuah driven pulley pada sepeda motor. Semoga video praktek ini dapat bermanfaat bagi semuanya, sehingga melalui pengalaman-pengalaman ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, salam sehat dari saya. SMK bisa, SMK hebat, salam satu hati.